Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa kata baca bisa berubah menjadi membaca, dibaca, bahkan pembacaan? Bagaimana sih satu kata bisa berubah bentuk tapi tetap punya makna yang berhubungan? Nah, ternyata perubahan itu tidak terjadi secara acak. Ada satu cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari ini secara sistematis, dan itu disebut morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur internal kata. Nah, ilmu ini menjawab pertanyaan, bagaimana sih kata itu berbentuk? Apa fungsi awalan dan akhiran? Dan kenapa bentuk kata bisa berubah tergantung konteks. Contohnya, dalam bahasa Arab, kata kataba bisa berubah menjadi maktubun, yaktubu, atau kitabah. Nah, semua berasal dari akar yang sama, tapi bentuk dan maknanya bisa sangat berbeda. Menarik bukan? Lalu apa manfaatnya kalau kita menguasai morfologi? Banyak. Salah satunya itu kita bisa memahami makna kata baru hanya dari bentuknya. Kita lebih mudah mempelajari bahasa asing. Kita bisa menulis dan berbicara dengan lebih efektif. Dan kita jadi tahu perbedaan makna halus antara kata seperti belajar, pelajar, pengajaran. Morfologi membantu kita memahami bagaimana bahasa bekerja dari dalam. Dan ini adalah pondasi penting dalam ilmu linguistik. Jadi, yuk kita mulai pembelajaran ini dengan semangat. Dalam video ini kita akan mempelajari 3 hal utama. Yang pertama, apa itu morfem dan jenis-jenisnya. Yang kedua, proses morfologis dari afiksasi, reduplikasi, dan pemajemlukan. Yang ketiga, contoh penerapan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang punya makna. Kalau kita membagi kata menjadi morfem, kita bisa tahu unsur pembentukannya. Contoh, kata berjalan terdiri dari morfem ber dan jalan. Membacakan, kata membacakan terdiri dari membaca dan kan. Morfem sendiri memiliki 2 jenis. Yang pertama, morfem bebas, alias bisa berdiri sendiri, seperti kata makan, tidur, buku, jalan. Nah, itu. Terus yang kedua, morfem terikat, alias tidak bisa berdiri sendiri, seperti kata me, an, ber. Kata bisa mengalami perubahan bentuk melalui proses morfologis. Proses tersebut memiliki 3 proses utama. Yang pertama, afiksasi. Afiksasi adalah penambahan imbuhan kata, bisa di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan. Contoh, tulis, bahkan menulis, tulisan, dituliskan. Terus yang kedua, reduplikasi, alias pengulangan bentuk. Misalnya, anak, diulang katanya menjadi anak-anak, diulang katanya menjadi hati-hati. Terus yang ketiga, penghubungan 2 kata dasar jadi satu makna baru. Contohnya, rumah dan sakit, kemudian menjadi satu, akhirnya menjadi rumah sakit. Itu. Dalam bahasa Indonesia, morfologi membantu membentuk kata kerja, kata benda, dan kata dan lainnya. Contoh, ajar, mengajar, pengajar, dan pelajaran. Dalam bahasa Arab, perubahan bentuk kata diatur dalam ilmu yang disebut sorof. Contohnya itu dari akar kata kataba, kaf, takba, bisa berubah menjadi yaktubu, maktubun, kitabah, katibun, uktub, dan seterusnya. Semua berasal dari kata yang sama, dari akar kata yang sama, tapi menghasilkan makna yang
makna dan bentuk yang berbeda. Inilah kekuatan morfologi. Nah, sekarang kita tahu ya, morfologi sendiri itu adalah ilmu yang membuat kita bisa membongkar, membentuk, dan memahami kata secara lebih dalam. Jika kamu ingin mahir dalam berbahasa, maka sebagai penulis, guru, penerjemah, atau peneliti, maka penguasaan morfologi adalah kunci awal. Jadi ayo praktekkan. 1. Bongkar kata-kata di sekitarmu jadi morfem. Yang kedua, catat imbuhan yang kamu temui setiap hari. Yang ketiga, kalau kamu belajar bahasa asing, mulai dari akar katanya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat belajar bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.